Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali bertemu lagi pada ibadah minggu kita hari ini. Tidak terasa sudah berada kita di pertengahan tahun, memasuki bulan Juni ini. Tidak terasa, sepertinya kita masih baru saja Januari kemarin ya. Kita semua memulai lagi ibadah kita, ada Natal kita, ada ibadah tahun baru. Tetapi saudara-saudaraku, tidak terasa, semuanya sepertinya begitu cepat waktunya ya. Tapi kita percaya Tuhan itu tetap baik. Katakan amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus tetap baik. Bilang kiri kanan Anda, Tuhan Yesus tetap baik. Bilang padanya lagi, nggak ada uangmu, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Saya jemput kita melihat kebenaran lagi hari ini, 1 Petrus pasal 4. Dengan cepat mari kita lihat bersama-sama 1 Petrus pasal 4. Kita lihat ayatnya bersama-sama saudara-saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-7, saudara-saudara baca ayat yang ke-8, demikian selanjutnya ayat 11 kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 8. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 10. Sebelah sama-sama. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayankannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita punya tema bulan Juni ini kurang lebih 4 kali hari Minggu, itu berbicara tentang hidup untuk kita melayani. Nah, kita akan coba dari ayat ini juga ya. Sudah siap saudara-saudara? Siap? Anda siapkan catatan Anda, siapkan pulpen Anda bisa garis bawahi, handphone Anda silent kan atau matikan dulu, atau bikin mode pesawat supaya fokus mendengarkan kebenaran ya. Kesudahan segala sesuatu, ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dengar, kalau kita sebagai orang Kristen menjalani hidup, harus berpedoman selalu bahwa Tuhan mau datang, atau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, atau besok Tuhan mau datang. Jadi menjalani hidup sebagai orang Kristen, kita harus pikiran kita ada dalam pikiran kita ada sesuatu hal penting, namanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bayangkan saudaraku, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Ini bayangin, ini 2000 tahun yang lalu ini dituliskan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu ini, ayat ini masih tetap berkumandang berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa begitu? Bukankah 2000 tahun yang lalu sudah disampaikannya, dan sekarang juga disampaikannya? Kita belajar dan kita mendengarkan ayat ini dibacakan untuk kita. Dan bukankah itu juga berbicara kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Itulah artinya kalau Anda menjalani hidup, Anda harus tahu ke dalam diri Anda, taruh di dalam pikiran Anda bahwa Tuhan sudah mau datang. Dengan demikian, ketika kita tahu besok mau Tuhan datang, bayangkan, coba ya, saya kasih contoh. Kalau seandainya di dalam rumah Anda tahu bahwa besok mau datang pejabat, gak usah dulu pejabat tinggi yang ada di pemerintahan pusat, yang ada di kota ini saja. Pejabat datang ke rumah Anda, dia yakin dia telepon Anda, dan kemudian Anda sudah diyakinkan bahwa pasti datang besok. Kira-kira apa persiapan Anda? Pasti Anda
punya persiapan tertentu, bukan? Jangankan gitu jauh-jauh lagi. Kalau saya aja bilang saya mau datang, jangan-jangan Anda sudah siapkan segala sesuatunya. Segala daging semua disiapkan untuk kita makan bersama. Halo? Dipotong bebek angsa, dipotong ayam potong, dipotong ayam kampung, tinggal dipilih semuanya. Belum lagi jus-jusnya segala macam dari berbagai buah-buahan. Buah pengetahuan baik dan jahat pun ada di situ jadinya, sudah semua lengkap. Anda mengerti maksudnya? Semuanya ada di situ. Halo, itu artinya persiapan. Karena seorang yang Anda hargai, hormati mau datang. Itu saya atau seorang pejabat. Coba bayangkan kalau Tuhan besok mau datang, apa persiapan Anda? Halo, apa persiapan Anda kalau Tuhan besok mau datang? Saya khawatir tiba-tiba semua bertobat, tiba-tiba Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Tiba-tiba semuanya akan kudus. Di rumah itu biasanya caci maki, tiba-tiba berkata, kita jangan ribut. Kenapa Tuhan mau datang? Dan akhirnya semua tidak ngomong-ngomong lagi, diam saja. Kenapa? Tuhan mau datang. Mengapa begitu? Persiapan. Jangan nanti pas dia datang kita lagi bertengkar. Lalu Tuhan datang, ya bu. Lalu Anda bilang pula lagi, Anda nggak tahu, ya bu sabata. Padahal Tuhan yang datang. Kira-kira saudara kalau seandainya pejabat yang datang begitu ngelihat Anda begitu rebut, terus cara Anda berbicara sabata wa sabata, kira-kira gimana? Kurasa pejabat itu bilang salah rumah kita, katanya salah rumah, pulang dia karena salah rumah. Anda pasti akan, ya ibu-ibu terutama nih, wanita pasti mulai dia akan berbedak dengan segala macam model, Pak. Bedak dari Paris, London, Belanda, Holland, Denmark. Sebelumnya dia dari Lahewa, apa semua, Afulu begitu. Sekarang tuh balik Denmark, Los Angeles, bedak Paris, Inggris, London. Wih, keren. Dan saya yakin rumah Anda akan dipel selama 6 bulan, tak dipel tiba-tiba saudara-saudara. Kenapa? Persiapan Tuhan mau datang besok. Hey, come on. Tuhan mau datang bagaimana? Jadi kita menjalani hidup, kita harus jangan-jangan Tuhan besok datang. Makanya apa itu? Karena itu, artinya karena apa? Karena Tuhan mau datang. Tuhan nggak lihat barang perkakas Anda di rumah. Tuhan tidak lihat berapa banyak bersih atau tidaknya rumah Anda, besar tidaknya, enggak. Tapi ayat ini bilang kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Jadi saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita perlu untuk menguasai diri. Jadi kalau besok Tuhan datang, Anda harus menguasai diri. Anda harus tenang supaya Anda bisa berdoa menantikan Tuhan itu datang. Bayangin, kesudahannya sudah semakin dekat, sudah dekat. Perjalanan hidup kekristenan harusnya sekali lagi menaruh dalam pikirannya bahwa besok Tuhan mau datang. Jadi saudara-saudara, Anda harus menguasai diri. Kuasai diri. Apa yang Anda kuasai? Dalam diri kita apa yang biasa dikuasai itu? Banyak yang harus dikuasai. Amarah, dendam, kebencian. Apalagi yang harus Anda kuasai? Diri Anda yang tahu. Suatu yang sering disebut ketamakan. Kuasai diri supaya jangan semuanya mau diambil, semua yang tidak perlu pun mau diambil semua. Lalu jadi tenang, itu pikiran dan hati Anda tenang kan, coba tenang. Kalau dalam terjemahan lain dibilang kuasai pikiran, waspadalah, menguasai pikiran Anda. Benar sekali. Anda tidak bisa tenang kalau nggak bisa menenangkan pikiran. Benar apa tidak? Bisa aja Anda kerja, bisa aja Anda apa, tapi Anda akan gelisah. Tapi sebenarnya bisa dikuasai supaya kita bisa berdoa. Jangan berpikir bahwa itu tidak bisa dikuasai. Jiwa ini bisa dikuasai, ini pikiran, hati ini bisa dikuasai. Coba Daud suatu kali dalam, kita tahu perjalanan hidup Daud itu begitu berat sekali, dikejar-kejar oleh Saul, lari dari satu gua ke gua lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari padang gurun lain.
Dan waktu-waktu sulitnya, kita pemazmur dia menuliskan, dia bilang begini, waktu dia susah untuk berdoa, waktu dia susah memuji Tuhan, dia berkata, hai jiwaku, dia tepuk dirinya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi bisa dikuasai. Jangan bilang tidak bisa. Nggak bisa Pak itu. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Kuasai diri Anda, bisa. Pikirannya melayang-layang, bisa. Coba, suatu kali saya berdoa, bukan berdoa, mohon maaf, lagi ngerjain sesuatu di laptop, tapi pikiran saya tak kemana-mana, sana ke sini, banyak kali mau dikerjai. Aduh, sehingga saya nggak bisa konsentrasi mengerjakan sesuatu di depan laptop saya. Aduh, gimana ini? Apa yang saya lakukan? Saya tenangkan diri, tundukkan kepala, lalu mulai berdoa. Apa ini Tuhan? Baru saya ngerti. Apa caranya? Waktu pikiran itu datang gitu, hubungin ini untuk ini. Maka saya ambil kertas notes saya yang kecil, itu biasa notes kerja saya tulis di situ. 1, menghubungin ini gini untuk ini. 2, itu ini. 3, 4. Dan kemudian setelah saya tulis, saya taruh tangan saya, diam. Jadilah tenang. Dia tenang, pikiran tenang. Baru saya bisa konsentrasi. Karena udah ditulis di situ. Nanti setelah saya selesai, itu bisa saya buka lagi. Apa yang dibilang di situ, saya kerjakan. Nggak ada yang nggak bisa dikuasai, saudara-saudaraku, dalam hati pikiran kita. Bisa. Kita ini yang jelek, yang banyak yang salah, seringkali itu yang tidak bisa dikuasai. Kenapa? Karena itu nikmat bagi kita. Kan coba saya kasih tahu pada saudara, coba yang jelek misalnya, ada sesuatu tentang hal-hal, ini yang perempuan nih, yang wanita dulu, sesuatu yang didengar, sesuatu yang apa, itu bisa menjadi beban pikiran dan hatinya, dan itu dia merasa dia nikmatin. Apa kata orang? Oh gitu ya, oh gitu ya. Oke, dia merasa bangga kalau itu pula dikembang-kembangkannya lagi dalam pikirannya. Padahal itu bisa dikuasai. Laki-laki dengan apa yang dilihatnya, mulai masuk di pikirannya, dikembang-kembangkannya. Bisa nggak itu sebenarnya dikuasai? Bisa. Suruh tenang. Dalam nama Yesus diam. Suruh pikiran Anda tenang. Karena nanti semakin dekat hari Tuhan ini, banyak kali penderitaan, kesusahan yang akan kita alami. Itu sebabnya kita perlu tenang. Coba ya, ada selalu saya temukan ada orang, asal ketemu dia pasti ceritanya apa? Sakit hatinya terus. Asal ketemu dia pasti ceritanya apa? Kemarahannya terus. Masa dari tahun ke tahun itu berputar-putar? Sebaiknya kita harus menang, kita bisa kuasai. Amin, saudara-saudaraku. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama kasihilah. Kasihilah itu bukan arti kasihan. Kasihilah itu berbicara satu hal penting yang harus selalu kita aktualisasikan, selalu kita aplikasikan. Apa itu? Apa yang sering disebut dengan pengampunan. Penting sekali menjalani hidup dengan pengampunan, harus dilepaskan. Layanilah, berilah tumpangan seorang dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10-nya bilang layanilah seorang akan yang lain. Coba bisa Anda bayangin, dari mulai kedatangan Tuhan sudah dekat, karena itu kuasai diri, lalu diperintahkan kasih, lalu nanti ujungnya layanilah. Akhirnya saya punya sebuah keyakinan, tidak akan pernah bisa melayani dengan baik kalau tidak menguasai diri, tidak tenang sehingga tidak bisa berdoa. Kalau dia tidak mengasihi dalam aplikasinya, kalau dia nggak mengampuni, nggak bisa melayani. Anda mau bicara melayani, hidup mau melayani, tapi Anda tidak berbicara tentang pengampunan, mustahil bisa, percayalah. Ibu bapak, saya mau tanya, bisakah istri, ibu bisa melayani suami terus menerus dengan tingkahnya, dengan aneh-anehnya? Bisa?
Sebenarnya kalau di dalam kuat tidak bisa. Tapi kenapa masih bisa? Jawabannya karena melepaskan pengampunan. Nggak ada ceritanya itu. Jadi saudara-saudaraku, ternyata makin hari saya makin sadari bahwa orang yang selalu saja lebih gampang melihat dan mengingat semua perbuatan jelek orang padanya, yang dia ingat selalu apa yang dilakukan orang yang jelek padanya, itu sesungguhnya menjadi penghambat besar dia dipakai Tuhan. Percayalah. Di dalam kehidupan saya waktu mulai pelayanan tahun 94 sampai saya 2005 gempa datang semua. Bayangkan kurang lebih 10 tahun. Betapa beratnya pengalaman pahit yang saya alami. Dalam semuanya kesulitan yang saya harus hadapi, dalam hal itu Tuhan memproses saya dalam bagian ini, pengampunan. Mengampuni siapa? Orang tua. Mengampuni siapa? Orang-orang yang berohani katanya yang ada di atas saya. Orang siapa? Mengampuni siapa? Mengampuni istri yang bersama dengan saya. Nah saudara-saudara, kalau itu tidak dilakukan, maka saya tahu persis bahwa saya tidak akan bisa dipakai Tuhan. Capek-capek jauh-jauh datang dari Medan terus melayani dan berbagai hal yang dikerjakan susah payah, terus masih memendam sakit hati, mana bisa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekali lagi, melayani itu tanpa pengampunan nonsen. Nggak ada itu omong kosong itu. Melayani itu harusnya di dalam bingkainya disebut pengampunan. Anda tidak akan pernah bisa dengan penuh urapan kuasa Tuhan tanpa Anda mengampuni. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus bilang, coba doa Bapa kami. Yang ya ini saudara-saudara gereja, ya gereja-gereja kayak model kita ini, yang diajarkan selalu kulihat di berbagai YouTube yang kudengar, yang kulihat itu yang diajarkan selalu doa Yabes. Apa doa Yabes? Kiranya Kau melepaskan aku dari sakit-sakitku, membuatku berlimpah-limpah. Itu yang diajarin. Doa yang diajarkan oleh Yesus itu harus dibagikan dan perlu betul-betul dihayati. Yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu ada satu unsur penting, namanya pengampunan. Betul tidak? Ampunilah kami. Selanjutnya, seperti kami pun tidak mengampuni yang bersalah kepada kami. Begitu kan? Oh salah itu? Oh salah. Harusnya seperti kami pun. Itu kan teorinya. Praktiknya seperti kami pun tidak mengampuni. Susah kan? Tadi pagi saya sudah bilang, begitu saya khotbah tadi pagi, saudara-saudaraku, tiba-tiba ada satu anak minta ketemu saya. Karena saya bicara begini, dengarkan hai anak muda, saya bilang, dengarkan, kalian masih pelajar. Selama kalian masih sakit hati sama mama kalian, ku tahu mama kalian tuh ngeri, sampai saya tadi agak cerewet ngomong, mama kalian tuh ngeri mulutnya. Selama masih kalian simpan sakit hati itu, tengok nanti nggak berhasil. Percayalah. Dan tadi dia cerita dan nangis, lalu saya doain, ya dia minta ketemu lagi ya. Tapi saya bilang nggak punya waktu hari ini. Mengapa begitu? Dari ceritanya dan dia sampaikan siapa orang tuanya, memang ku tahu, memang luar biasa memang ibu itu. Masya Allah, kalau sudah marah itu ngeri. Ngomongnya itu terlalu memang. Tapi nggak nyangka kalau memang anak ini udah begitu sakit hati sekali. Jadi saudaraku, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini ya, Tuhan ingin mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Tuhan selalu melihat hati. Amin, saudara. Tuhan tidak lihat hebatnya kita khotbah. Tuhan tidak lihat jagonya kita melayani. Tidak. Ukuran Tuhan itu selalu ukurannya hati.
Makanya kenapa Daud dipilih Tuhan? Daud tuh masih 13 tahun. Mungkin gimana kalau 13 tahun dia? Kecil kan sih. Daud itu dipanggil dari padang penggembalaan oleh Samuel. Panggil anakmu katanya kepada Isai. Masih kecil. Ini pipinya masih kemerah-merahan kata Alkitab. Saya merenung banyak. Dan saya sudah buat buku tentang itu. Ya, sekarang sedang ada di penerbit. Judulnya itu Menjadi Pemimpin Belajar dari Daud. Saya bingung kenapa itu dipilih. Mohon maaf, bodoh kalau dilihat. Masih muda, nggak ada pengalaman. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Kenapa Tuhan tidak pilih Saul tadi? Selanjutnya Saul itu aja. Saul tinggi perawakannya, gagah, pahlawan. Kalau dia megang tombaknya, gagah sekali. Cocok sekali untuk maju jadi pemimpin perang, prajurit. Tapi kenapa Tuhan membuang dia? Tapi kenapa Tuhan bilang ini? Dalam Kisah Rasul juga dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di mataku. Berkenan di mataku. Macam mana kok bisa berkenan, ini masih kecil? Dari kisah Daud menuliskan, menarik sekali. Apa itu? Isai bapaknya kan tunjukkan semua tampilkan ke depan semua abang-abang Daud gagah. Abinadab, ya, Eliab, Syama. Samuel sampai ini dia. Tapi Tuhan bicara dengan jelas. Samuel, aku telah menolaknya. Kenapa? Manusia melihat dengan matanya katanya. Tapi aku melihat dengan hatinya. Jangan kau pandang parasnya. Dari situ saya tahu, ternyata pemilihan Tuhan pada seseorang bukan karena hebatnya dia kuat dan jagonya melayani, tapi pilihan Tuhan pada hatinya. Saudara-saudara, hati itu selalu identik dengan satu kalimat penting saat yang hari ini kita belajar, namanya pengampunan. Pengampunan, dengarkan saya baik-baik. Pengampunan itu adalah standar penting kerajaan surga. Katakan standar penting kerajaan surga. 2, 3 ya. Bukan seperti kita selalu berpikir, saya hebat kalau melayani, saya bisa bermain musik, saya bisa begini. Enggak, itu standarnya Tuhan. Ya. Mari kita lihat kerajaan surga itu dalam Matius 18. Mari kita lihat sebentar. Dengan cepat ya. Matius 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Kita lihat ayat 21. Ya. 21. Waktu itu Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali? 70 kali? Tapi Yesus bilang 7 kali 70 kali. Artinya 7 kali 70 kali itu, ayat 22-nya bilang 7 kali 70 kali. Itu kalau dihitung mungkin kita bilang itu kan 490 kali. Kita mungkin bilang begitu. Iya, mungkin kita bilang 490 kali. Arti sesungguhnya ayat ini adalah dihitung itu pada hari yang sama dan pada persoalan yang sama. Jadi begini, dengar baik. Ada orang yang cubit engkau, ampuni berapa kali? 1, 2 kali, 3 kali. Terus tiba-tiba biar ditinju. Hitungannya berapa kali? Bukan yang keempat, 1 kali. Berbeda. Udah 5 kali, udah 30 kali tinju terus disepak. Berapa kali? 1 kali. Hitungannya gitu. Konsep kebenarannya begitu. Dan tiba-tiba udah misal 400 kali. Tiba-tiba beduk azan maghrib. Artinya sudah malam. Udah malam terus selesai itu gimana? Udah selesai. Udah selesai, udah 480. Besok diulanginya lagi dalam yang sama, hitungannya berapa? 1 kali lagi. Begitulah terus.
Jadi arti sesungguhnya nggak ada ceritanya nggak mengampuni. Halo, tidak ada ceritanya. Anda mau kita hidup untuk melayani tapi masih belum siap mengampuni, sulit kita dipakai Tuhan. Berat. Itu sebabnya ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga. Nah, jadi rupanya pengampunan itu seperti saya bilang tadi, kerajaan sorga itu ternyata Tuhan identikan dengan pengampunan. Nah, ceritanya kalau kita lihat kisah ini kan begini. Saya percepat saja waktu kita. Ada satu orang, hamba seorang tuan, raja itu punya hamba. Hamba ini berhutang berapa sama raja? Ayatnya bilang, nanti baca, 10.000 talenta. Coba lihat di situ. Hutangnya itu 10.000 talenta, ayat 24. Waktu 10.000 talenta, hitungan talenta itu berapa? Anda lihat di Alkitab Anda di belakang ini, kalau manual di belakangnya itu ada tertulis 1 talenta berapa dinar. Nanti di belakang itu lihat, 1 talenta ukurannya adalah 6.000 dinar. Berarti hamba ini berhutang sama tuan raja itu sama dengan 10.000 talenta kali 6.000 dinar. Berarti 60 juta dinar hutangnya. Menurut perumpamaan Yesus upah kebun anggur, 1 hari kerja 1 dinar. Berapa generasi itu? Bayangin saudara-saudara. Umur manusia 70, lebih daripada 10 generasi, lebih daripada 20 generasi. Pokoknya nggak bisa sampai dia mati nggak akan terhapus utang itu. Tapi karena dia minta ampun, minta tolong, minta pengampun, aduh, akhirnya raja bilang, baik sudahlah, udahlah, kuampunilah kau, sudahlah, ya sudah, kuhapuskanlah semua utang-utangmu, pulanglah. Bagaimana girangnya itu hamba dengan sudah dihapuskan utang-utangnya itu. Wih, dia pulang, tapi begitu dia keluar dari ruangan, dari tempat istana, ketemulah dia sama seorang hamba yang lain, temannya, utang kawannya itu sama dia hanya 100 dinar. Kalau 100 dinar berapa hari kerja? 3,5 bulan kerja selesai. Dan kemudian hamba yang kedua itu minta, tolonglah, akan kubayar utangku, gitu. Bayar sekarang. Maka dicekiknya hamba itu karena nggak bisa bayar, lalu dimasukkannya ke dalam penjara. Maka tuan raja itu memanggil hamba ini dan berkata, bukankah sudah kuanggap lunas semua utang-utangmu yang begitu banyak? Mengapa kau tidak bisa menganggap lunas utang saudaramu yang kecil itu? Maka apa yang terjadi? Tuan itu pun marahlah. Ayat yang ke-34 dengan cepat. 34, bukan marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Nggak mungkin terlunaskan itu sampai dia mati. Ayat 35-nya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Oh Tuhan. Jadi Tuhan akan buat juga demikian, artinya yang tidak mengampuni itu dibuat Tuhan, dikirim Tuhan ke Algojo. Tuhan Yesus yang luar biasa sudah mengampuni dosaku yang begitu banyak yang jahat ini. Tapi kemudian kenapa aku sulit mengampuni saudaraku yang satu ini, yang sedikit dosanya padaku? Maka ketika tidak dilakukan, Alkitab berkata, Tuhan Bapa di surga mengirimkan orang itu masuk ke dalam penjara, disiksa oleh Algojo. Nah, Algojo itu zaman dulu dengan sekarang dalam konteks perjanjian baru tentunya berbeda. Algojo yang dalam dulu itu ada tukang pukul, disiksa di dalam, dipukuli, pak, nggak mati mungkin, tapi dipukuli, pak, udah setengah mati, disiram air, dikasih makan lagi.
supaya sehat. Udah mulai agak-agak tenang dia, 2-3 hari pukul lagi, menderita betul. Tulangnya kadang-kadang patah, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri lagi. Minggu depan kakinya lagi, pokoknya dikasih makan, dipukulin lagi. Algojo namanya. Algojo zaman sekarang itu dipukul oleh apa? Satu, dipukul oleh sakit penyakit. Apa itu? Adalah kanker payudara, adalah tumor lah, adalah ini itu, adalah darah tinggi, adalah banyak kutemukan penyakit ada gara-gara nggak mengampuni. Itulah algojo itu. Nah, bagaimana bisa kita melayani dengan baik kalau algojo sedang menyiksa? Algojo yang lain apa? Algojo yang lain dia tidak diberkati Tuhan, setiap usaha pekerjaannya gagal terus. Algojo itu. Banyak hal yang kita alami yang sangat menyakitkan kita karena algojo menyerang kita. Saudara-saudara, saya minta pada kita hari ini supaya bebas dari situ. Tapi Pak, saya tidak mungkin mengampuninya. Tidak bisa, saya beritahu. Bukan ditanya bisa atau tidak bisa. Yang ditanya mau atau tidak mau. Ketika Anda bilang mau, maka Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk mengampuninya. Dan ingat baik-baik, kalau Anda mengampuni bukan berarti yes man, semuanya gampang, enggak. Kalau Anda dicuri, uang Anda dicuri di rumah Anda, ini dicuri nih ya. Terus udah hilang barang Anda, terus Anda ampuni, yes, oke. Tapi tidak mungkin Anda langsung bisa percaya. Betul enggak, saudara? Lalu Anda bilang, aku kan diampuni, ya sudah, aku minta lagi lah di rumah. Pasti Anda bilang, tunggu dulu. Kenapa? Kepercayaan kita sudah jatuh, sudah runtuh. Maka apa yang terjadi? Perlu waktu untuk tenang melihat perubahan-perubahan dalam dirinya. Itu sebabnya Anda yang sudah pernah melakukan sebuah kejahatan atau kesalahan, Anda harus sabar menunggu kepercayaan itu kembali pada saudara dan saya, termasuk saya. Satu kali saya gagal di dalam mempertanggungjawabkan, ada dulu dunia pendidikan, yayasan dunia pendidikan begitu. Terus saya diminta menyampaikan kepada sekolah tertentu. Saya tidak berikan, satu juga karena jauh, satu juga saya malas, untuk apa saya begitu. Akibatnya nggak bisa dipercaya lagi. Nggak bisa dipercaya lagi saya untuk selanjutnya menjadi teman. Wah, di situ saya menyesal sekali. Saudara-saudara, kita belajar dalam menjalani hidup ini, bicara layanilah seorang akan yang lain dan karunia yang Tuhan beri menurut 1 Petrus tadi, saudara-saudara. Maka sesungguhnya kita perlu sadari bahwa kita menjadi orang yang melepaskan pengampunan dalam kita melayani. Kalau enggak, saudara, enggak mungkin. Susah. Anda dikecewakan orang? Iya. Anda dihina orang? Iya. Ingat ya, yang Anda layani itu bukan berbentuk barang yang bisa Anda sepak, kalau nggak suka buang gitu. Nggak bisa. Yang Anda layani itu manusia, jiwa. Anda nggak bisa dengan serta-merta membencinya, nggak bisa. Karena melayani itu apa yang selalu dibilang, loving God and loving people. Love God, love people. Mencintai Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, mencintai sesama. Nggak bisa enggak itu. Nah, bagaimana Anda mau bisa mencintai sesama ketika sakit hati Anda terus Anda simpan? Jangan sampai ada pula lagi yang, saya pun kadang-kadang bingung. Jangan sampai ada ibu yang bilang lagi, saya tidak akan bisa mengampuni suami saya, Pak. Apapun yang terjadi, jungkir balik pun dunia ini, saya tidak bisa mengampuninya. Ku bilang, berapa anak ibu? 4. Mana lagi ku bilang, 4 anaknya nggak bisa dia mengampuni. Cemana itu? 4 anak. Jadi tiap malam tidur sama suami. Iya. Tapi saya tidak bisa mengampuni. Ceman lah masuk di akal saya itu.
Tiap hari jalan sama suami. Iya Pak. Tapi saya tidak akan mengampuni suami saya. Astaga, saya bingung gitu. Kok bisa begitu ya? Adakah di sini orang yang seperti itu? Tolong. Bingung saya, pikiran saya. Kok nggak bisa ya? Anak udah kelas berapa? Inilah Pak, tahun ini mau tamat SMA. Iya, mau tamat SMA. Kok pikir tadi masih kecil-kecil. Jadi selama mau tamat SMA 18 tahun bagaimana? Ya itulah Pak. 2 tahun setelah kami menikah Pak, nggak ada. Udah nggak ada perasaanku sama suamiku. Udah nggak ada perasaan. Oh, tapi 4 anak. Ya itu Pak. Terus tidak ada perasaan sama suami? Tidak ada. Tidak bisa kuampuni. Aduh Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apakah ibu ini lagi kesurupan? Ataukah dia memang karena emosinya juga? Jadi kemarin saya sama ibu gembala, dia cerita ke saya tentang satu itu juga. Kita bilang kita harus ke rumahnya. Apapun ceritanya, kita harus tolongin. Apa sebenarnya? Pantaslah kami melihat dalam perjalanan hidupnya itu. Enggak diberkati Tuhan, sulit diberkati Tuhan. Dia cerita dari satu tempat ke tempat. Aduh, saudara-saudara, itulah algojo yang diterimanya. Tapi dia mungkin belum sadar. Ya saudara, saya juga tidak bisa menyalahkan ibu itu hari ini karena belum tahu bagaimana awal mulanya. Bisa saja karena suami juga, suaminya mungkin agak ajaib juga perbuatannya. Tapi yang pasti apapun ceritanya, Alkitab bilang kita belajarlah mengampuni. Amin saudara-saudaraku. Tidak ada, dengarkan saya, tidak akan ada yang namanya melayani tanpa pengampun. Tidak akan ada itu. Tidak akan ada. Wajib hukumnya. Satu ayat lagi, 2 Korintus 2. Mari kita lihat 2 Korintus 2 sebelum saya tutup. Ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik lagi ayat ini. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Anda lihat, di hadapan Kristus. Jemaat di Korintus diberikan surat kiriman oleh Paulus. Dia berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, aku mengampuni juga. Kalau kamu tidak mengampuni, jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, aku buat itu karena Kristus. Jadi maksudnya apa? Karena dia melayani Tuhannya. Dia melakukan itu karena jemaat itu dilihatnya. Karena bicara soal pelayanan. Karena Kristus. Kristus yang bagaimana maksudnya? Karena Kristus sudah mendahului, terlebih dahulu mengampuni. Dan yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jadi iblis beroleh keuntungan ketika kita tidak melepaskan pengampunan. Iblis akan beroleh keuntungan itu dalam bentuk apa? Dia yang selalu saya sebut topos atau celah, pintu. Iblis masuk. Keuntungan bagi iblis, dia punya celah memasuki area kehidupan. Jadi kalau tidak mengampuni, terbukalah celah itu, masuklah itu, dan tidak ada keuntungan kita di situ. Ibu bapak saudara-saudara, jangan sampai iblis ambil celah di situ. Celakanya selalu yang saya temukan kalau ada orang sakit hati, kebenciannya mendalam. Menurut pengalaman pelayanan saya di Nias ini, kalau ada kebencian, kemarah, dendam, saya agak khawatir. Karena apa? Gampang sekali dia akan pergi ke dukun. Itu sudah terlalu sering kulihat. Dia akan ke dukun, bertanya sama Ina Afiso, dan menemui Ina Gabuladede. Dia bertanya di situ, tanya apa semua begana. Ayo, dia mulai cerita begana. Tetanggamu katanya si dukun tadi, Ina Afiso. Percaya dia. Padahal dia nggak sadar,
setan sedang masuk dalam jiwanya. Waktu setan masuk dalam jiwanya, jiwa orang ini akan disetir, diatur oleh setan. Nenek saya dukun besar di kampung. Saya ini cucu dukun besar. Kalau di Tanah Karo, di kampung kami satu kecamatan itu namanya Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Saya sekali waktu lahar keluar dari Gunung Sinabung, lahar dingin, saya ngumpulkan bantuan sedikit dari teman-teman, lalu saya berangkat ke sana, lalu bikin sebuah ibadah di satu gereja. Ada gereja Batak Karo Protestan di dekat kampung saya. Saya pikir ya nggak ada yang kenal saya di situ. Lalu saya cerita, lalu saya khotbah pakai bahasa Karo, lalu saya bicara bahwa saya ini Sianu, nama nenek saya Sianu. Waktu saya bilang nama nenek saya Sianu, beberapa orang-orang tuh mereka terkejut. Habis saya khotbah, lebih dari 20-an orang datang menemui saya. Anak Sianu kau, dipeluk-peluk, bibimu. Bayangkan sampai di sini sirih-sirih yang masih di sini semua. Bibimu aku. Iya bi. Mamimu aku, mami. Iya mamimu. Padahal mami itu sebenarnya nggak boleh deket-deketan. Tapi mami iya. Dulu nenek itu baik kali nenek. Itulah dukun besar, baik kali katanya. Karena nenek saya nggak pernah mau membunuh orang, cuman mau ngobat-ngobati. Tapi setelah kulihat siapa dulu yang sering datang sama nenek, kulihatlah hidupnya. Waktu di kampung itu gimana? Enggak ada yang diberkati. Kacau-kacau semua. Anaknya kulihat, aduh. Ada lagi kisah di sana, dibelinya seekor lembu. Masih muda, dikasihnya makan, lalu nanti sebentar lagi akan dipasangkan. Kalau di Karo itu ada tengkuk tahu untuk membajak. Ntar lagi taruh di sini. Udah senang lah dia gini-gini. Mencret katanya lembu tadi, nggak tahu sakitnya apa, mati di ladang. Rugi lagi dia. Dan saudara-saudaraku, begitu banyak orang. Kenapa begitu rupa terjadi? Disetir oleh iblis. Dan nenek saya matinya juga susah. Sebelum dibuang dan dia terima Yesus, tidak bisa mati, rasanya berat. Malam saya masih ingat, yang menjaga nenek di rumah kami minta untuk tinggal di Medan karena nggak ada yang ngurus di kampung. Yang selalu menemani menjaga nenek itu saya dengan mama saya. Dan tengah malam itu nenek saya bisa saja bangun dia bangun berdiri begitu. Dia duduk ya, bukan berdiri, duduk karena dia sudah susah berdiri, duduk. Dia duduk, langsung duduk. Dia bilangnya, Tongat. Nah, panggilan Tongat itu kan anak-anaknya, cucu begitu ya. Saya keluar dari kamar, ini jamnya udah 1:30, 1:30, tengah malam ini. Apa tadi nek? Apa itu nek? Udah datang lagi dia katanya. Siapa itu? Disebutkan entah siapa-siapa. Lalu yang paling ngeri, udahlah nek, di mana dia itu nek? Itu di belakangmu itu dia. Coba kalau anda nggak kuat iman, larian itu birit-birit. Itu di belakang, karena udah terlalu sering dilihatnya yang gitu-gitu. Di belakang itu dia, diganggunya, panggil-panggilnya lagi aku gini. Karena waktu itu semua jimatnya sudah dibuang, sudah dibakar. Nah, setannya masih mau datang-datang lagi menemui dia. Ayo udahlah nek, tutup mata. Tutuplah matanya, berdoa, lipat tangan. Lalu saya pegang pundaknya, berdoa. Dan saya bilang, semua setan, iblis, semua keluar dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di rumah ini. Lalu begitu amin, dibuka matanya. Udah pergi dia. Tidur lagi aku ya. Tidur lagi dia, saudara-saudara. Disitulah saya tahu kuasa nama Yesus. Hebatnya luar biasa itu. Matinya susah. 2 minggu dia mulai sehat, tapi kemudian nggak tahu, dia bilang pulang, aku pulang, nangis dia. Pulang, aku pulang. Akhirnya dipulangkan bapak. Ada mobil dulu, tahu anda mobil dulu yang dongkrak itu, tahu yang gitu, kecek tahu, baru keluar asapnya gitu. Ada mobilnya begitu dulu kan. Itulah mobil ke kampung kami itu dulu. Khususlah diambil itu tempat duduk di belakang, dia tidur itu dibayar bapak berapa tuh, 5 penumpang, 5-5-nya dibayar semuanya. Pokoknya dialah di situ sendiri. Lalu ada kawannya satu dibawa pulang, dia pulang.
Senanglah dia pulang katanya dengar sana. Tapi 2 minggu kemudian dia meninggal dunia. Dan waktu meninggal dunia semua orang kampung menunggu. Menunggu siapa? Kepada siapa diturunkan gilimunya. Maka gilimu itu semua bilang akan diturunkan kepada cucunya yang paling besar. Sayalah itu. Luar biasa. Apakah aku terima ilmu itu? Tidak, aku tengking dalam nama Yesus. Tidak ada. Nggak ada orang kesurupan waktu meninggal dia. Nggak ada satupun yang kan biasa begitu nari-nari kalau di kampung. Akulah si anu, biasa begitu tuh di kampung kami itu. Ada yang tiba-tiba kemasukan roh katanya. Nggak ada. Sampai di kuburan mereka bilang, oh pulang kuburan ini pasti ada nanti yang kesurupan ini, pasti masuk. Semua kami ditengok-tengok ya, cucu-cucunya, satu pun tak ada. Pulang semua dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena semua sudah dibakari. Saudara-saudara, hanya mengasihilah kita bisa melayani banyak orang. Amin saudara-saudaraku. Hanya karena mengasihi. Saya nggak usah kasih tahu tempatnya. Saya diminta melayani di satu SMP. Pamitan. Ini pamitan ini. Lalu waktu kebaktian pamitan, saya bilang, kumpul semuanya, mari kita doa. Anak-anak semua mari maju di tengah sini. Lalu mulai nyanyi. Lalu saya bilang, ayo kita nyanyi. Bapak Ibu guru semua keluar dari kursi, mari kita doakan anak-anak kita. Aneh, ada satu anak, satu pun guru nggak mendatangi dia. Saya bingung kenapa. Rupanya itu murid paling badung. Semua guru digangguinya, pokoknya nggak ada yang nggak dilawaninya. Pokoknya intinya ini anak memang kalau bisa disalibkan aja lah ini. Lalu saya datangi itu anak. Kamu gimana? Karena saya dengar gitu. Cobalah kau datangi gurumu. Kau mintalah maaf. Cobalah kau dapat. Satu, dia mulai dari wali kelasnya. Di situ air matanya bercucuran. Dan wali kelasnya pun menerima dia, memeluk dia, bilang mereka saling mengampuni. Alhasil apa? Aneh. Anak itu tanpa sadar mengalami perubahan yang radikal sekali. Perubahan yang radikal itu ternyata dihasilkan bukan dari penghakiman. Perubahan radikal itu dihasilkan dari sebuah pengampunan. Saudara-saudara, kalau kau ingin melihat anakmu kembali, kalau kau ingin melihat suamimu kembali, kalau kau ingin melihat istrimu kembali, kalau kau ingin melihat sekelilingmu, siapa saja, anak-anakmu, tetanggamu bisa berjalan kembali punya relasi, saudara, pengampunan adalah suatu hal penting. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana engkau dengan keluargamu. Saya tidak mengerti bagaimana engkau dengan orang tuamu, mertuamu, anakmu. Apa kalau orang Batak bilang apa lagi? Bere-berenya itu. Ya. Ada lagi tuh sama permennya katanya kalau orang Karo lagi. Saudara-saudara, apapun ceritanya, lepaskanlah dulu pengampunanmu. Jangan kau bilang tidak bisa, sulit Pak. Oke, baik. Tapi kau bilang pada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau lepaskan hari ini. Mungkin dengan linangan air matamu, mungkin dengan berbagai hal yang harus kau derita memang. Tetapi jangan lupa, pengampunan itulah yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Apa yang hari ini kau alami? Adakah di sini ibu guru, bapak guru? Adakah anak muridmu yang buandel, yang badung? Atau kau orang tua, adakah kau punya anak yang jahat sekali kau lihat? Nakalnya luar biasa. Penghakimanmu tidak akan membawa dia kembali ke jalan Tuhan. Hanya pengampunan itulah yang membawa dia kembali. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Melalui pengorbanan salib Kristus kita terima. Biarlah kita sadar. Semua pemain musik naik. Kita sadari bahwa kita harus melepaskan pengampunan. Kalau kita mau melayani Tuhan, hanya pengampunanlah yang akan membawa kita ke jalan yang Tuhan. Datang pada Tuhan, mari kita bawa hidup kita